Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani pemirsa semua di rumah dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa Sinpo TV, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz dan juga kita nanti akan membahas dan juga berdiskusi terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Arif, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Selalu semangat. Baik, pemirsa Sinpo TV, sesaat lagi kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Yang dicinta dan yang dilupa, ini menjadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siapa dan apa yang dicinta dan siapa dan apa yang dilupa. Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Langsung saja kita akan mendengarkan materi tausiah dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan sehat afiat untuk kita semua, sehingga bisa menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada perbincangan yang sangat bahagia ini yaitu tentang yang dicinta dan yang dilupa. Ada dua yang kayaknya kontras ya. Satu dicinta, yang satu dilupa. Ini bersumber dari makalah yang disandarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang makalah ini tercatat dalam kitab Nasaikhul Ibad, karya dari Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia. Dalam satu makalahnya begini dikatakan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Nanti akan datang satu masa di umatku. Umatku berarti kita umat Islam ya. Bukan orang lain ini, kita umat Islam. Yang umatku itu nanti yuhibbunal khamsa, cinta dengan yang 5, tapi wayan saunal khamsa, melupakan yang 5. Yang 5 begitu cinta, yang 5 dilupakan. Dilupakan bukan berarti nggak cinta loh ya. Ya cinta, cuman nggak begitu dianggap. Apa itu? 5 itu. Kemudian lanjut dari makalah tersebut, yang pertama yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umat akhir zaman itu akan begitu cinta dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Sehingga banyak di antara kita, saudara kita muslim ini, yang mati-matian mengejar dunia sehingga nggak ada waktu sedetik pun atau waktu sedikit pun untuk mengingat akhirat. 24 jam full, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan full untuk mengejar dunia. Sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk meluangkan waktu akhirat. Allah itu ya nggak minta banyak sebetulnya. Dari 24 jam yang dikaruniakan kepada kita, Allah minta kalau sholat kita taruhlah rata-rata 5 menit umpama ya. Itu udah kelamaan kali ya. Kalau sholat subuh. Sholat subuh sendirian dalam kamar lagi kan. Taruhlah umpama setiap kali sholat kita 5 menit, kalau 5 waktu berarti cuma 25 menit. Setengah jam pun belum ada dari 24 jam. Masih ada sisa waktu 23 jam 35 menit kan. Untuk urusan yang lain. Allah nggak minta banyak, tapi memang ternyata
betapa banyaknya orang di akhir zaman ini yang melupakan bahwa nanti akan ada kehidupan yang lebih khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Walaupun Islam juga menghendaki jangan sampai orang ketika mengejar akhirat melupakan dunia, juga nggak boleh juga. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah nanti untuk bekal akhirat, tapi juga jangan lupa jatah hidupmu di dunia. Jangan sampai hanya ibadah tapi hidupnya nyusahin orang. Makan minta apa-apa minta kan nyusahin orang namanya. Islam itu menghendaki balance, keseimbangan. Maka doa andalan kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, dunia saya minta yang nyaman, bahagia. Akhirat yuk sama mintanya yang nyaman, bahagia. Kadang doanya kita begitu, tapi realnya gimana? Wong nyatanya kadang ya tadi 24 jam habis untuk dunia, akhirat enggak. Walaupun tadi Islam juga enggak mau sebaliknya. Lah terus gimana? Dalam Islam itu kita diajarkan begini. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau engkau sedang bekerja ngurusi dunia, semangatlah seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Berarti semangat kan? Wong mau hidup terus kok enggak bakalan mati. Kalau sedang kerja, ya semangat dalam kerjaan seakan-akan kita mau hidup selamanya. Tapi sebaliknya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau nanti kamu akan berbuat untuk akhirat, seakan-akan engkau esok akan mati. Jadi berbuat untuk akhiratnya semangat, sholatnya semangat. Analoginya begini, kalau dulu itu di terminal-terminal di Jakarta ini, dulu masih ada Maya Sari Bakti, itu kondekturnya kalau teriak itu rata-rata begini, terakhir gitu kan. Mungkin Mas Arif nggak ketemu kali ya. Kalau saya masih ketemu Mas Arif. Asal di terminal terakhir. Mendengar kata terakhir, itu calon penumpang akan lari ngejar bis kota itu. Karena wah udah nggak ada bis lain ini. Lah begitupun ketika kita menjalani sholat, menjalani ibadah yang atau aktivitas yang untuk akhirat, kalau kita ini terakhir loh, maka kita akan bersemangat. Tapi kalau dibalik, bahaya Mas Arif. Lagi kerja ingat mati. Lah ya lemes kerjanya. Ngapain saya kerja wong besok mati kok. Atau sebaliknya, ketika dia ibadah, mau saya hidup masih panjang, udah besok aja lah. Sekarang masih muda ini kan kapan-kapan. Nah ini yang harus ditanamkan dalam diri kita, kehidupan yang seimbang. Jangan sampai yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Senang dengan dunia tapi lupa akhirat. Dunia ya kita kejar, akhirat ya jangan dilupakan. Ada keseimbangan. Dan Allah waktunya minta juga nggak banyak ya. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Cinta banget dengan hidupnya, lupa bahwa dia akan mati. Padahal mati itu Israel kalau datang nggak ngelihat akte, nggak lihat KTP, oh ini masih muda belum layak. Enggak, justru mungkin yang muda-muda ya. Mati itu syaratnya nggak harus sakit, nggak harus tua kan ya. Banyak para pesohor di Indonesia ini dalam kondisi sehat, seger buger, lagi pas selesai olahraga diambil oleh Allah. Ini sebetulnya Allah pengen memberikan pelajaran bahwa kapanpun kalau Allah mau ambil. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajal ini udah datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, walaupun cuma bentaran ya Allah, saya mau sedekah, nggak bisa. Tapi memang yang namanya mati itu semua orang kalau ditawari, nggak ada yang mau, nggak ada. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan Muhammad bahwa setiap orang dari kematian itu pasti akan lari. Umpama umpama Mas Arif, mohon maaf ya. Kalau Mas Arif ditawarin, gimana Arif sekarang? Jangan malaikat, belum nikah. Kan gitu kan? Belum nikah. Nah, begitu nanti udah nikah, jangan malaikat pengen punya anak. Udah punya anak, jangan malaikat pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu, ngelihat punya cucu. Udah punya cucu, ngelihat punya buyut. Habis punya buyut, kayak ngelihat punya seterusnya, wallahu alam namanya nggak tahu saya. Semua orang pasti akan menghindar, tapi kenapa Islam kok menganjurkan umatnya itu jangan melupakan kematian sebagai rem? Karena kita dalam diri kita ini kalau ada rem itu nggak kebablasan. Seandainya misalnya kita mau melakukan kecurangan di tempat kerja kita,
kalau nggak ingat mati akan kebablasan itu. Tapi kalau ingat mati, misalnya mau ngambil sesuatu yang bukan hak kita, anggaran yang seharusnya sekian dirubah jadi sekian. Kalau dia ingat mati, ya Allah, kalau nanti saya merubah ini, begitu saya rubah, dek, kok Israel iseng, iseng, cabut, su'ul khotimah saya. Umpama pulang kerja sama teman-teman, yuk kita rame-rame ke tempat-tempat begitu. Lah kalau nggak ingat mati, los. Tapi kalau ingat mati, ya Allah, kalau seandainya pas saya lagi berada di tempat itu, lah kok Allah mengakhiri kontrak hidup, kemudian sampai masuk ke berita, apalagi Mas Arief berada di dunia ini, apa kata dunia kan gitu, ditemukan seorang presenter, apa kata dunia kan, apalagi ditemukan seorang ustadz, apa kata dunia. Maka kematian itu bukan untuk memperlamah, bukan, tapi untuk menjadikan rem agar langkah kita ini tidak kebablasan. Ibarat kendaraan itu kalau nggak ada rem ya bahaya kan, harus ada rem. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Orang itu akan cinta dengan rumah tempat tinggalnya, tapi lupa dengan rumah masa depan, alias kuburan. Lah gimana? Ya setiap kita pasti cinta dengan rumah tempat tinggal kita itu pasti kita. Wong setiap orang berumah tangga ya pengennya punya rumah kan ya. Yang kontrak ya pengen rumah, yang punya rumah pengen punya dua, yang punya dua pengen punya tiga, apalagi pengen punya kos-kosan, kontrakan, lain-lain. Tapi secinta-cintanya kita dengan rumah tinggal, kita tempatin berapa lama sih? Apalagi mobilitas di Jakarta ini begitu cepat ya. Hari ini rumah itu milik si A, mungkin bulan depan udah milik si B. Tahun depan udah berganti kepemilikan, muter terus kan. Nah, maka cinta ya harus, karena rumah itu tempat berlindung kita, tempat beribadah kita. Jangan sampai lupa, itu akan kita tinggalkan dan kita akan berpindah ke satu tempat yang tempat itu akan lebih lama. Kalau dalam keterangan-keterangan fikih klasik, itu akan menunggu nanti sampai datangnya hari kiamat. Dan masih dua lagi Mas Arief, insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, tadi ada 5 yang dicinta dan juga 5 yang dilupa. Tadi baru 3 ya Pak Ustadz ya. Kita masih ada 2 lagi, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita di hari ini terkait dengan yang dicinta dan yang dilupa. Tadi Pak Ustadz mengatakan ada 5 yang dicinta dan 5 yang dilupa. Dan baru 3 yang baru disebutkan ya tadi Pak Ustadz ya. Kita akan lanjutkan lagi 2 terakhir. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, Pak Sarif dan juga pemirsa Sinfo TV, saudaraku semuanya. Bahwa yang keempat, yaitu yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Semua orang cinta duit, cinta harta. Jangankan kita orang dewasa, anak kecil aja tahu kok ya. Anak yang belum bisa ngomong dikasih duit aja tahu ya. Semua kita cinta kok. Dan memang Islam ya tidak menganggap jelek orang yang cinta harta, karena dengan harta itu orang bisa bersedekah. Dengan harta itu orang bisa berangkat haji, berangkat umroh, bisa membangun masjid, bangun mushola, bantu saudara secara kanan kiri. Tapi ingat, mayoritas kita itu ketika dia yuhibbunal mal wa yansaunal hisab, lupa akan hisab. Bahwa harta yang kita peroleh itu ada 4 kemungkinan, Mas Arief. Kemungkinan pertama ini yang benar. Memperolehnya caranya halal, makainya halal. Insya Allah ini membawa ke surga ini. Yang kedua, memperolehnya halal tapi makainya nggak benar. Misalnya gajiannya benar, dia kerja sebagai profesional kerja, tapi begitu dapat duit buat maksiat. Nah ini neraka. Yang ketiga, dapatnya nggak bener, tapi kayaknya makanya bener. Hasil korupsi buat bangun pesantren, hasil korupsi buat bangun masjid, buat bersedekah, membantu fakir miskin, kalau perlu membuat yayasan sosial. Tapi hasil dari korupsi itu ibarat nyuci baju, tapi pakai air kotor. Bukannya bersih, malah tambah parah bersihnya. Lah yang keempat ini yang lebih parah. Duit haram, makanya haram juga. Hasil korupsi buat ke tempat-tempat maksiat. Lah,
hisab yang nanti diterapkan adalah yang pertama. Semoga harta kita ini yang pertama ini. Wong semua kita pasti suka, wong kadang kita ini jauh-jauh dari kampung halaman, merantau ke kota-kota besar nyari apa kalau itu ya. Tapi ya itu, semoga kita nyarinya caranya benar, nanti insya Allah makainya juga benar. Itu yang pertama. Nah yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Orang itu akan cenderung cinta kepada sesama kita tapi lupa dengan sang pencipta. Sehingga kadang 24 jam waktu itu dihabiskan untuk dengan sesama kita tapi lupa dengan meluangkan waktu yang hanya 25 menit tadi, seperti segmen sebelumnya saya sampaikan, hanya 25 menit kita luangkan waktu untuk Allah. Kita kadang bisa berjam-jam scroll di medsos ya, di media sosial gonta-ganti macam-macam, apalagi ada penawaran-penawaran menarik. Tapi seakan-akan kita lupa sama sekali membuka, kita berkomunikasi dengan Sang Khalik Allah dengan Al-Qur'annya. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita, mungkin kita bisa lihat realnya di masyarakat ya memang sudah terjadi kan. Nah, terus gimana kita? Ya seharusnya kita seimbangkan. Cinta dunia ya iya, cinta sesama ya iya, cinta rumah tempat tinggal kita ya iya, cinta kehidupan kita ya iya, cinta dunia ya iya, tapi jangan sampai melupakan yang limanya, yang sesudahnya tadi. Kira-kira gitu Mas Arif. Baik Pak Ustadz, itu tadi 5 yang dicinta dan juga 5 yang sering dilupakan. Dan ini yang menjadi PR ataupun menjadi tugas kita adalah bagaimana menyeimbangkan antara dunia yang menggoda ini Pak Ustadz dengan akhirat tadi Pak Ustadz, dengan yang sering kali kita lupakan karena kita mungkin terlalu lalai di dunia ini Pak Ustadz. Nah, agar seimbang menjalani kehidupan di dunia tapi akhiratnya juga tidak lupa ini Pak Ustadz. Baik, begini Mas Arif. Tadi Mas Arif bilang dunia menggoda gitu kan. Memang ketika Rasulullah Mi'raj itu dalam perjalanannya kan targetnya kan malaikat Jibril kan. Dipertemukan dengan, mohon maaf ya, seorang nenek-nenek gitu. Tapi bahasanya katanya Nelly, nenek-nenek lincah. Seorang yang wanita yang udah sepuh tapi dandannya kayak ABG. Kemudian Rasulullah agak heran melihat ini, kemudian bertanya, ya Jibril ini apa? Ini gambaran dunia ya Rasul, yang semakin tua semakin berhias, semakin menggoda, semakin menarik. Jakarta ini nih, dulu cerita orang-orang tua katanya ya empang, rawa-rawa kan, nggak menarik lah sama sekali. Sampai ada omongan orang dulu itu katanya buat buang jin apa? Jin anakan jin. Itu bahasa orang dulu lah. Sekarang tanah buat selonjor aja kurang harganya udah jutaan. Makin tua makin menarik. Lah terus bagaimana kita menyikapinya? Begini. Islam itu mengajarkan dalam doa tadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah terus mindset kita begini, bahwa kita cari harta sebanyak-banyaknya, yang penting dalam koridor yang halal tadi itu yang dibenarkan. Terus harta yang sudah berada di tangan kita ini adalah titipan. Ini titipan. Yang namanya titipan, sewaktu-waktu yang nitip mau ngambil, diambil. Tanpa pamit dulu, tanpa permisi dulu, wong kita bukan pemilik kok, kita ini hanya yang dititipi. Makanya karena ini yang dititipi, jangan nyombong, jangan merasa memiliki bahwa ini milik saya. Kalau bahasanya almarhum al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ, kita itu perlu belajar filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu dititipi kendaraan bagus-bagus, mereknya mahal-mahal. Tapi begitu yang nitip ngambil satu dia happy-happy aja. Wong dia merasa tidak memiliki tapi hanya dititipi. Lah penyakit kita ini merasa memiliki masalahnya, sehingga kurang dikit pun kita nggak mau berbagi dengan yang lain karena merasa ini milik saya loh. Tuh kan sertifikatnya atas nama saya. Mau sertifikat atas nama siapapun itu adalah mutlak milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang itu dititipkan ke kita. Lah, lalu apakah ada jasa titipan? Ya kan gitu ya. Kalau ibarat tukang parkir ada uang parkir, ada. Bahkan Allah itu Maha Pemurah. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah berupa harta dunia ini, yang katanya menggoda itu tadi, akan bisa menjadi milik kita. Jadi Allah itu
Kalau ibarat pemilik mobil, kalau kamu bisa sesuai dengan keinginan saya, Pak parkir, Pak juru parkir, silakan mobil ambil. Lah Allah pun begitu. Kalau kita bisa memanfaatkan harta ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, maka harta ini akan jadi milik kita. Lah caranya begini. Allah menginginkan harta yang kita punya itu sebagiannya ada hak fakir miskin. Kalau itu kita keluarkan, itu yang jadi mutlak milik kita. Kalau yang masih di sini, masih di genggaman kita, masih di rekening kita, belum tentu. Yang kita keluarkan untuk biaya rumah tangga, itu asli milik kita itu. Jangan dikira ketika seorang suami memberikan uang belanja ke istri, memberikan biaya pendidikan untuk anak, untuk kebutuhan bayar listrik, bayar air, dan lain-lain, itu aslinya adalah sedekah terhebat. Sedekah terbesar itu adalah sedekah seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Itu nilai pahalanya terbesar. Saya pernah baca satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, seorang suami itu sedekah terbaiknya adalah ketika ia dengan ikhlas mentasarrufkan harta yang dititipkan ke dia untuk istrinya, untuk anak-anaknya, atau untuk kebutuhan keluarganya. Setelah semua beres, baru orang-orang terdekat, keluarga yang lain maksudnya, bukan keluarga yang terdekat. Nah, kalau memang ya orang-orang yang berlebihan, orang yang diberi lebih oleh Allah, ya monggo. Jangan sampai ada bahasa biar tekor yang penting nyohor. Dengan orang lain mah kayaknya itu dermawan, tapi dengan istri, dengan anak untuk biaya sekolah aja nyari yang gratisan dulu. Ini bukan langkah yang terbaik. Jadi titipan akan menjadi mutlak milik kita kalau kita bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginan sang penitip, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita keluarkan itulah aslinya yang milik kita. Yang masih di rekening, wallahu alam, kita nggak tahu itu nantinya nasibnya seperti apa, arahnya kemana. Wallahu alam. Monggo Mas Arif. Baik, jadi meskipun itu titipan, kalau kita bisa memanfaatkan atau menggunakannya dengan baik, itu bisa jadi milik kita, jadi mutlak, milik bisa kita manfaatkan juga nanti di akhirat, Pak Ustadz ya. Betul. Baik, Pak Ustadz, ini bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, ataupun yang tadi mungkin yang sering dilupa, ketika kita mungkin sudah terlalu jauh, atau mungkin sudah terlalu cinta kepada dunia sehingga lalai dengan 5 hal itu tadi, Pak Ustadz. Begini Mas Arif, juga pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah. Terkadang memang kalau kita sudah terlalu jauh itu butuh peringatan keras. Orang kalau dinasihatin dengan mulut sudah nggak bisa, itu biasanya akan dinasihati oleh keadaan. Ketika orang itu udah terlalu jauh, kemudian tiba-tiba ada sesuatu kejadian, itu dia akan kembali misalnya. Biasanya begitu, tapi ya ada aja orang-orang yang alhamdulillah hatinya dibukakan oleh Allah sehingga bisa kembali untuk mengingat bahwa kita tidak dianjurkan untuk meninggalkan dunia, tidak. Tapi pakailah duniamu untuk sarana memperoleh akhirat. Pakailah hidupmu untuk nanti menyambut kematian yang pasti tiba. Pakailah rumah tempat tinggalmu untuk nanti membangun rumah tinggal masa depan yang lebih lama. Artinya rumah tempat tinggal kita dipakai untuk kalau memang ada orang yang butuh tumpangan, kalau memang bisa, ditumpang, ada tempat tumpang. Kalau memang di rumah kita ada yang bisa dijadikan sarana umum, misalnya anak-anak ngaji, anak-anak belajar, les dan lain sebagainya. Kalau memang rumah kita bisa dipakai, silakan. Itu yang nanti menjadi investasi terbesar kita nanti untuk rumah di masa depan yang RSSSS itu kan. Atau mungkin pakailah harta bendamu yang dititipkan oleh Allah untuk sarana akhirat. Wong mayoritas ibadah ini butuh pembiayaan ya. Orang nyantri, orang belajar, orang kuliah ya butuh biaya. Ada kegiatan majelis taklim, ada kegiatan sosial ya butuh biaya. Jadilah seperti sahabat Utsman atau Abdurrahman bin Auf yang mereka kaya raya. Saya pernah membaca tulisan salah seorang pakar ekonomi Islam. Konon katanya kekayaan Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu sampai sekarang konon belum bisa tertandingi oleh miliarder sekarang. Konon katanya, wallahu alam ya, saya juga belum cross check, kan hanya membaca satu tulisan saja. Ini kan menunjukkan betapa Rasulullah itu punya sahabat yang begitu kaya raya, tapi tidak melupakan
akhirat. Gunakan hartamu, gunakan duniamu, gunakan kecintaanmu terhadap sesama untuk meraih ridho Allah, untuk meraih kehidupan yang akan datang, sehingga terwujud dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sehingga enggak jomplang. Jangan sampai hanya dunianya yang bahagia tapi akhiratnya sengsara. Jangan sampai. Pengennya kita dua-duanya kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga akhirat, tetap mencintai yang 5 itu dan tidak melupakan yang 5 itu, bahkan semuanya seimbang antara yang 5 di dunia dan juga 5 di akhirat itu tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.